Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Mbah Mun ajak sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amaliyah. Tentu kami sebagai pelaku tarekat arwahi, pembahasannya tidak lepas dari seputar alam ruhani, sekaligus dalam rangka udkhulu fisilfi kafah. Jadi beragama mesti kafah, mesti lengkap antara yang jasmani dan yang rohani. Sebagaimana manusia juga tersusun atas dua hal tersebut, yaitu yang jasmania dan rohania. Seiring dengan hal tersebut, maka pewahyuan itu pun mempunyai dua dimensi. Dimensi lahiriah yang dalam perspektif agama melahirkan ilmu syariat, dan dimensi ruhaniyah yang melahirkan perspektif hakikat, atau ilmunya adalah ilmu tasawuf. Adapun laku dari tasawuf itulah yang disebut dengan thariqat. Dua dimensi tersebut sesungguhnya juga berada di dalam dua alam yang berbeda. Alam lahiriah yang kita kenal di dunia ini sebagai sebuah alam realitas, sementara alam ruhani itu sendiri berada di alam sebaliknya, alam jasad ini, yaitu sebuah alam qadim yang mempunyai hukum-hukum yang tersendiri. Di alam realitas kita tahu, kita kenal dengan namanya hukum sunatullah. Sebagai perbandingannya, di alam qadim dikenal dengan hukum tali wasilah atau sistem wasilah, yaitu sebuah sistem kebersambungan rohani antara Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam qadim dengan makhluknya, dengan hambanya di alam realitas ini. Karena sebagaimana Quran surat Asy-Syura, yaitu musyawarah ayat 51, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab, yang artinya, dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu, atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan. Jadi sangat tegas di Asy-Syura 51 ini, Allah berkomunikasi dengan manusia melalui tiga hal, yaitu yang pertama illa wahyan, jadi melalui pewahyuan. Kemudian yang kedua, awmiwara'i hijab, di balik tabir. Nah, makna di balik tabir ini kalau dalam perspektif tasawuf itu dimanai melalui ruhani. Waro'ah, kita akan banyak sekali menjumpai kata-kata waro'ah. Dan yang ketiga melalui utusannya, yaitu malaikat. Sehingga peluang yang terbesar adalah melalui ruhani. Karena kita sebagai manusia biasa, kita tidak mendapatkan wahyu, kita juga tidak bisa bersambung dengan malaikat, maka peluang yang terbesar adalah melalui ruhani kita. Namun sekali lagi juga, ruhania kita ini tidak langsung bisa bersambung ke dalam sistem tali wasilah tersebut. Maka di beberapa episode yang lalu kita sudah menyampaikan bahwa untuk dapat bersambung ke dalam sistem wasilah tersebut harus melalui seorang guru mursyid. Dan tentunya sudah kami sampaikan juga guru mursyid yang waris, yang ciri-cirinya ada dua, yaitu dia yang bisa membacakan Quran Qadim
dan dia yang bisa menyambungkan ruhani kita ke dalam sistem wasilah. Lebih lanjut akan saya sampaikan sebuah hadis yang tentunya patut menjadi perenungan kita bersama, yaitu riwayat Tirmizi nomor 486. Sungguh doa itu tertahan di antara langit dan bumi, tidak akan naik sedikit pun sampai diiringi sholawat kepada nabimu. Nah, ini juga menarik lagi nih hadis ini. Dalam perspektif syariat kemudian dimaknai agar doa kita itu, permintaan kita, hajat-hajat kita itu kabul, maka diiringi dengan sholawat, yaitu dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Dalam perspektif qadim ini menjadi berbeda. Soalnya kalau kita sandingkan dengan As-Surah 51 tadi, bahwa Allah tidak mungkin berbicara langsung kepada manusia. Karena kalau kita bersolawat dengan lisan kita, berarti sama kan aktivitasnya berbicara. Sehingga kami dari Tarekat Naksabandiyah Kholidiyah Nusantara, atas bimbingan yang mulia guru musik kami dipahamkan lebih kepada perspektif ruhaniyah. Yang dimaksud dengan sholawat atas Nabi itu bahwa ruhaniyah kita dipersambungkan dengan ruhani Rasulullah. Jadi bukan mengucapkan sholawat itu, tetapi ruhaniyah kita dipersambungkan dengan ruhani Rasulullah. Atau dengan kata lain, doa-doa kita, permintaan-permintaan kita itu disambungkan melalui sistem wasilah. Saya kira itu, semoga itu menjadikan hasanah dalam memahami Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu tidak hanya dapat dipahami sebatas Quran Mushaf sebagaimana yang kita tahu bersama, tetapi di balik itu ada makna qadimnya, karena Quran sendiri itu adalah nur, cahaya yang aslinya ada di Lauh Mahfuz. Demikian, billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.